Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Semoga eh, lebih berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang positif dan informasi yang edukatif kepada kalian semua. Terima kasih kepada kalian yang masih setia dengan RD Channel dan berkat kalian RD Channel masih tetap ada sampai sekarang. Jadi terima kasih banyak kepada kalian semua para subscriber RD Channel. eh jadi di episode sebelumnya ya, gue udah membahas tentang perjalanan hidup gue. Jadi yang belum melihat episode 1 dan 2, lihat dulu di episode 1 dan 2-nya ya. Semoga ya apa supaya nanti ceritanya tuh kalian paham dari awal sampai yang part ketiga ini. Oke, jadi di tahun 2008 itu gue dikenalin cewek sama Joe. Kenalinnya itu nggak langsung tatap muka gitu, enggak. Jadi gue waktu itu malam-malam sekitar jam 1 malam ada yang nelfon ke handphone gue. Dulu belum zamannya WhatsApp ya, dulu masih SMS. Pertama bukan nelfon sih, pertama SMS. Eh, apa kabar kata kata dia gitu kan. Terus lah, siapa nih gue gituin kan. Terus dia nyebutin namanya, kita sebut aja namanya Sari. Gue Sari. Terus lo Tutu kan, gue dipanggilnya Tutu nama panggilan gue. Terus gue balas lagi, gue nggak kenal sama lu, gue gituin. Terus kata dia, lu sombong banget sih, kata dia gitu kan. Ya emang nggak kenal. Udah, nggak gue balas. Dia nelpon, nggak gue angkat-angkat. 3 kali telepon gitu, nggak gue angkat. Terus dia SMS lagi, tolong dong angkat sebentar. Dalam hati gue, ngapain sih, siapa sih ini orang gitu kan. Dia nelpon lagi, oke lah gue angkat. Terus dia bilang, iya ini gue Sari, kata dia gitu. Terus gue tanya, lu Sari mana, tahu nomor handphone gue dari mana lu, gue gituin kan. Terus dia ngomong, gue dapat nomor handphone lo dari Joe, kata dia gitu. Katanya, kata Joe, lo itu orangnya asik gitu, eh, punya wawasan dan orangnya asik lah, katanya gitu. Jadi ya gue pengen ngobrol sama lo, kata dia gitu. Oke, singkat cerita, kenalan. Terus dia bilang sebelum tutup telepon, gua besok mau ke Jakarta, kata dia gitu. Dia di Cilebut kan. Oh iya, ke tempat siapa, gue gitu. Ke tempat Joe. Jadi Joe itu punya satu rumah lagi di daerah Jakarta Timur, dan itu tempat base camp anak-anak gitu, base camp gua anak band. Kita ke sana, kata dia dia mau ke sana. Oh ya udah. Nah, keesokan harinya eh gue ketemu Joe dulu dong di rumah di Seknek. Gue bilang, Sari siapa sih Joe? Oh temen, kata dia gitu. Lu ngapain ngasih nomor handphone gue? Gue gitu. Iya kata dia, kasihan lah, dia mungkin butuh curhat. Kok ngomongnya gini dalam hati gue si Joe kan.
Berangkatlah kita ke daerah Jakarta Timur, ke salah satu rumah dia di sana. Nah, kita masuk ke rumah itu, gua sama Joe masuk. Udah lah, ngobrol, ngopi. Ya, nggak ngopi sih sebenarnya. Gue tuh dari dulu itu setiap pagi pasti gue udah kena alkohol, selalu minum alkohol gitu kan. Nggak lama, siang sekitar jam 12 datanglah nih cewek, dan ternyata ya itu Sari gitu. Kenalan, oke, bertemu, itu pertama kali bertemu. Dari situ terus kontak-kontakan hingga singkat cerita jadian lah gua sama dia di tahun 2008. 2008 2009 sekitar tahun itu. Dan ternyata yang gue dengar dia itu heroin addict, pemakai heroin, nyuntik, dan gue kaget. Padahal gue udah ngejalanin hubungan gitu ya, dan gue baru tahu ternyata dia heroin addict. Dan gue dengarnya, waduh kasihan. Gue bukannya kesel, tapi kasihan gitu cewek gitu. Dan gue sama dia bedanya jauh, 10 tahun. Gue waktu itu umur 17-18 tahun, dia itu umur 27-28 lah, sekitar segitu. Oke, singkat cerita, bertemu kedua kalinya, ya oke lah, gue lihat ya dia make, dan gue nggak bisa ngelarang juga kan. Pada saat itu cuma menasehati doang, tapi dia balikin lagi omongan gue. Kata dia gini, lo aja masih ketergantungan sama alprazolam, lo ngapain ceramahin gue, kata dia. Oh ya, oke lah. Terus bertemu sering ketemu lah akhirnya. Jadi setiap dia datang itu nginep di situ tuh lama, bisa seminggu 2 minggu gitu. Singkat cerita, udah berjalan setahun, datang lagi dia biasa ke tempat kita, ke tempat base camp di Jakarta Timur. Gue taunya gini, setiap dia mau datang dia kan selalu telepon gue, ngabarin gue mau datang besok. Nah, gue tahu nih, setiap dia datang dia pasti bawa heroin. Pada saat itu di kepala gue buang nih heroinnya gitu. Oke, gue datang, terus dia datang, udahlah ngobrol biasa. Setelah itu dia nginep di situ sekitar 3 hari. Gue juga gak pulang-pulang kan gue bilang gue jarang pulang juga. 3 hari, dan dosisnya dia itu emang tinggi. Masih ada sekitar 1 paket heroin lagi, dan hari itu dia ingin pulang gitu. Nah, di saat itu gue mikir, gue buang nih heroinnya gitu kan. Nah, pada saat dia mau pulang, emang gue buang heroinnya, gue buang, jarum suntiknya gue patahin semua. Marah lah dia sama gue. Wah, gue dikata-katain, gue ditampar, wah macem-macem lah, dia sampai nangis. Tapi itu demi kebaikan dia kan. Terus wah udah, dia marah, dia pulang gitu aja. Dia nggak mau kontak gue. Ada sekitar sebulan dia nggak kontak gue setelah pulang dari situ. Nah, setelah sebulan itu akhirnya ada kontak dari dia. Dia bilang, gue mau sembuh, kata dia gitu. Oh, gue seneng nih dengernya gitu kan. Tapi kata dia, gue belum boleh keluar sama bokap gue belum boleh ke Jakarta. Nah, jadi gue sama bokapnya dia udah kenal juga gitu kan, suka komunikasi juga lewat handphone.
Dan memang kata bokapnya ya lagi di apa pengobatan dulu, pengobatan mandiri ya. Dia di rumah nggak boleh keluar, dikunciin. Ya memang itu sakit, sakaunya itu kan emang sakit ya heroin ya. Udah tuh dia ngomong, gue mau sembuh gitu. Oke, gue setuju tuh. Gue seneng dengarnya. Nah, dalam sebulan itu lagi nggak ada kontak lagi sama dia. Setelah itu eh dia nelpon, nggak ada kabar lagi dari dia. Dia bilang, eh, gua udah sembuh nih, udah enakan badan gua, kata dia udah sebulan kan, udah enakan. Gua mau ke Jakarta, kata dia gitu. Oh ya udah, gue bilang. Kapan mau ke Jakarta? Besok. Aku mau ketemu kamu, kata dia gitu. Oh udah, ayo. Gue seneng lah dia udah sembuh, dia mau udah semangat lagi, ya kan? Ya ya ya, kita kumpul gitu. Akhirnya telepon itu berakhir pada malam itu. Ya gue udah dalam hati gue, oh besok ketemu dia udah segar gitu kan. Akhirnya besok pagi ada telepon dari nomornya dia. Lalu gue angkat, ternyata bokapnya ngomong, Rangga, ini papa, kata dia. Oh iya, kenapa pak? Gue gitu kan. Mau ngasih kabar nih. Iya, kabar apa? Gue gitu. Sari meninggal. Di situ gue ngedrop banget. Gue ngedrop mendengar berita itu. Ya gue akhirnya jenazahnya dia dibawa ke Jakarta, ke rumah neneknya, ada di Jakarta Timur juga. Ya gue ikut ngubur. Dalam setahun akhirnya gue ngedrop mental gue makin kencang make lagi obat-obatan. Gue hancur lah, hancur lebur hati gue semua. Pada saat itu agama gue juga kurang kan, hancur lah gue. Setelah itu udahlah, gue harus bangkit, gak bisa gue gini terus gitu kan. Itu di tahun 2010 itu gue harus bangkit. Oke, gue akhirnya bangkit perlahan, mencoba untuk mengikhlaskan dia. Di tahun berjalan tahunnya itu ya gue tetap masih menggunakan obat alprazolam yang gue bilang gue sehari 20 miligram. Lalu di tahun 2012 ada berita yang buruk juga gitu di hidup gue. Jadi gue lupa bulan apa, yang penting itu di tahun 2012. Saat itu malam, sekitar jam 8 malam. Si Jo nelpon gue, tuh tolong datang ke rumah gue yang di Jakarta Timur. Ya gue datang. Ternyata gue datang ya dia cuman ngajak ngobrol aja gitu, sharing. Oh iya, ya udah gitu kan. Udah selesai, gue pulang. Jam 9 malam gue pulang. Gak lama gue pulang, ada sekitar 15 menit. Keluarganya nelfon, keluarga Joe. Tutu ada sepupunya si Joe bilang, Tutu ini kakak. Ya kenapa kak? Tolong datang dulu ke sini, ke rumah. Kenapa? Ini Joe kenapa? Ya kenapa? Aku bilang, ya udah datang dulu. Datanglah gue ke sana. Ternyata di situ si Joe itu udah diem aja, tatapannya kosong gitu kan. Aduh, terus gue bilang nih kenapa? Ditanya gue sama keluarga ini kenapa tuh? Ya nggak tahu kan, tadi cuma ngobrol doang kan di dalamnya, lihat kan nggak ada apa-apa. Gue gituin.
Jadi si Jo diem gitu sampai udah dipanggil juga diem aja gitu. Akhirnya ada di lemari dia itu ada satu kotak, gue bongkar, ya ternyata ada obat-obatan di situ. Ya gue ambil. Nggak, maksud gue gini, biar orang tuanya itu ibaratnya nggak tahu lah. Gue ambil juga nggak gue pakai, gue buang itu gitu, karena emang gue nggak suka. Gue buang, udah. Akhirnya ya udahlah, gue pulang. Nah pada malam kedua dia masuk rumah sakit, udah parah keadaannya. Gue ditelepon sama kakaknya yang laki, tuh tolong temenin Jo dulu ya, itu jam 8 malam. Gue mau balik dulu kata abangnya gitu, gue mau ambil baju, gue mau makan kata abangnya. Oh yaudah, walaupun kebesokannya tuh gue padahal harus kerja gitu. Gue datang lah ke sana, ke rumah sakit. Ruangannya emang khusus, dia emang ruangan VIP gitu sendiri. Gue datang, si Jonya lagi tidur. Ya udah, gue nonton TV aja ya. Tiba-tiba si Jo bangun. Oh lo tuh, iya. Oh ya udah kata dia. Udah dia tidur lagi. Tiba-tiba ngap-ngapan gitu kan. Waduh, kenapa ini? Gue nggak tahu pada waktu itu gue harus berbuat apa. Gue bangunin, nggak bangun. Bangun Jo, bangun Jo, bangun Jo, nggak bangun. Akhirnya dari pintu belakang taman itu ada ngetok-ketok. Duk 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 duk. Dengan spontan gue ngucap Waalaikumsalam. Gue buka lah itu pintu, nggak ada orang. Gue lihat kanan kiri, gelap, taman kan itu. Gue lihat jam 12 malam. Gue tutup pintu. Si Jo udah bangun. Siapa tuh? Oh, bukan siapa-siapa, nggak ada. Lalu si Jo bilang, tolong ambilin air dong, gue haus. Gue ambilin air segini nih, gelas gede. Dia minum, langsung gue habis. Terus gue nanya, haus Jo? Iya, perjalanan gue jauh. Waduh, jadi merinding gimana gitu ya. Tapi pada saat itu nggak mungkin lah, kata gue, nggak, dia pasti sembuh gitu. Oke, gue taruh gelasnya lagi, gue duduk. Terus dia sempat bilang, dia nih si Jo, tuh lo kebiak Gi, beli. Wah lo gila, lo lagi sakit masih kayak gitu. Nggak, dia bilang lo istirahat. Oke, dia istirahat, tidur lagi. Dan begitu lagi, ngap-ngapan lagi. Ngap-ngapan. Ya gue bangunin lagi, nggak bangun. Gue ke suster dong. Gue ke suster, sus, pasien ini si Jo kenapa kok dia ngap-ngapan? Oh enggak, itu nggak apa-apa, dia emang begitu biasa. Oh nggak biasa sus, kayak gitu kan. Lihat dulu. Oh enggak, dia habis dikasih obat tidur, dia emang begitu. Aduh, terus gue bilang lihat dulu sus. Nggak apa-apa. Wah udah tuh, gue balik ke ruangan dia masih begitu. Gue telepon abangnya kan. Abangnya namanya kita panggil aja uh, Bang Wahyu lah. Wahyu, ini adik lo kenapa ini ngap-ngapan gitu? eh nggak apa-apa tuh, biasa dia itu juga habis dikasih obat tidur. Waduh, ya udah sekarang gini, lu di mana, lu kok lama, lu udah jam 1 ini, gue besok kerja. Oh ya udah, tinggal aja. Lah lu gila, dalam keadaan gini ninggalin orang kayak gini? Nggak apa-apa kata dia, kata abangnya. Oke lah, karena gue besok kerja paginya kan, gue pulang, gue tinggalin gitu aja. Dan paginya jam 6, setelah gue mandi gue mau kerja, ditelepon gue sama abangnya. Ternyata ya Joe meninggal. Di situ gue merasa bersalah lagi. Kayak ini kayaknya gara-gara gue, seandainya gue nemenin dia atau gue seret tuh suster gitu kan.
Jadi gue merasa bersalah dengan dua orang. Pertama pacar gue yang dulu, Sari itu, dan sama si Jo. Gue merasa bersalah. Sampai sekarang gue masih kepikiran tentang itu, temen gue dan pacar gue itu nggak bisa gue lupain. Kayak masih ada yang ngeganjel, dan itu yang gue ceritakan juga ke dokter gue. Dan kata dokter gue, ya doain aja, ya mungkin trauma, kata dokter gue. Ya oke. Makanya sampai saat ini gue nggak bisa, apa ya, ya gue selalu kepikiran lah, gue selalu cemas tentang itu, kepikiran terus bertahun-tahun, dari tahun 2010 terus 2012 kehilangan dua orang itu. Gue merasa bersalah, ya. Dan pada akhirnya tahun 2014 gue berhenti dari obat-obatan selama setahun. Tahun 2015, ya singkat cerita, gue ketemu sama istri gue ini di tahun 2015. Gue nikah di tahun 2016. Dan sampai saat ini alhamdulillah gue masih sama istri gue. Dan ya alhamdulillahnya gue udah bersih. Tapi gue selalu cerita sama istri gue kalau gue itu selalu memikirkan dua orang itu. Dan istri gue bilang, doain aja. Jadi selama hidup gue ini, yang selalu datang ke mimpi gue itu bukan bokap gue, tapi kedua orang ini, gitu. Jadi itu yang selalu menjadi pikiran gue, yang selalu bikin gue cemas, yang selalu bikin gue panik. Dan di tahun 2019 akhir ada berita COVID, ya kan? Nah, di situ yang bikin gue tambah panik lagi. Nah, itu gue panik di situ. Di tahun 2020, ya pekerjaan gue agak menurun pemasukannya dan kena dampak COVID tahun 2020. Tahun 2021 akhirnya ya gue, ya, yang kalian tahu, gue ke dokter. Dan di tahun 2002 ini, di tahun 2002 awal itu gue ke dokter. Awal tahun 2022 gue ke dokter dan gue berobat ke psikiater, ya. Sampai sekarang ini gue masih berobat. Jadi ya seperti itu kenapa gue bisa kena anxiety, gue bisa kena panic disorder, kenapa gue bisa trauma. Jadi itu semua perjalanan hidup gue, kata dokter gue dan kata psikolog gue. Ya itu salah satunya pemicunya, triggernya itu ya dari masa kecil, masa remaja, dan masa-masa yang sebelum gue masa dewasa, umur 17 tahun itu sampai ke tahun 2014. Jadi rentetan itu yang membuat gue, salah satunya yang membuat gue terkena anxiety dan yang membuat gue terkena agorafobia. Ya, jadi itulah cerita hidup gue. Ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Dan buat kalian yang mempunyai anxiety, gak apa-apa berobat, minum aja obat. Karena itu kalian diawasi oleh dokter, ya. Dan kalian memang sakit, gak apa-apa minum alprazolam, gak apa-apa. Dan untuk yang menyalahgunakan alprazolam, gue mohon stop. Benar, stop. Itu gak baik buat kalian, karena gak sesuai dengan indikasinya. Dan gue tahu banyak sekali dari kalian ini yang pengen lepas dari alprazolam. Banyak yang nge-DM, terus yang komen, ya, dia pengen banget lepas dari alprazolam. Ya, mereka yang menyalahgunakan, ya gue dukung kalian. Dah, lepaslah dari alprazolam, apapun itu. Buat kalian yang menyalahgunakan, ya,
Tapi kalau kalian yang sedang sakit dan diresepkan oleh psikiater kalian, ya nggak apa-apa. Kalian diawasi oleh dokter, kalian bisa konsultasikan kalau ada apa-apa. Jadi seperti itu kisah gua. Ya sekali lagi, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga dari cerita gua kalian bisa mengambil pelajarannya ya. Jadi sekian dulu, dan ya besok udah mau malam tahun baru. Jadi selamat tahun baru ya buat subscriber RD Channel. Gue terima kasih banyak kalian masih setia kepada RD Channel, masih mendukung RD Channel sampai saat ini. Dan oh iya, kalian bisa follow Instagram gue, dan kalian juga follow Instagram RD Channel, dan kalian juga bisa saling sharing di tab komunitas RD Channel. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada kalian, kepada subscriber. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciao.